Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita termasuk orang-orang yang disibukkan dengan ketaatan kepadanya. Yang alhamdulillah jiwa kita dilunakkan oleh Allah, tidak merasa bosan, tidak jenuh dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Yang dimana di kalangan banyak jiwa itu dia senangnya hanya ketika bermaksiat kepada Allah, hanya ketika melakukan satu dosa dan berpindah kepada dosa yang lain. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah. Yang terakhir ketika terjadi di 8 Hijriah, salah satu kisah dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh penulis adalah ketika dibuatkannya Nabi sebuah mimbar. Yang sebuah mimbar ini terbuat dari apa? Dari kayu. Yang asalnya Nabi selalu berkhutbah di apa? Pohon kurma. Di pohon kurma, di batang pohon kurma. Yang kemudian ketika Nabi memakai mimbarnya pada hari Jumat, pada khutbah Jumat, bayangkan berkumpulnya manusia, para sahabat, yang kemudian ada suara tangisan, yang akhirnya seorang khatib, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para pendengar khutbah itu diam, mencari suara dari mana ini. Kenapa ada orang yang menangis, bagaikan orang yang menangis kehilangan sesuatu. Ya, yang lainnya dicari, ternyata yang menangis siapa? Pohon kurma. Coba bayangkan betapa sedihnya pohon-pohon, betapa sedihnya tanah, betapa sedihnya langit ketika dia ditinggalkan dengan orang yang soleh. Ya, maka dari itu kita melihatnya bagaimana ketika orang-orang soleh meninggalkan suatu kampung, kampung itu pun ikut bersedih. Begitu pula orang-orang toleh, orang-orang yang kufur kepada Allah, bumi juga marah. Coba lihat Fir'aun, bumi tidak mau menerima Fir'aun. Coba lihat yang di Inggris sana, yang mengaku sebagai Tuhan, sudah dianukan berapa ton itu peti mayatnya, tapi tetap juga muncul naik, tidak mau turun ke bawah. Kenapa? Karena bumi marah. Bumi tidak mau diisi dengan orang-orang yang tidak berhak mengisinya. Jadi bumi, langit, segala sesuatu itu akan menjadi saksi, ya, atas kesolehan seorang yang soleh dan kekufuran seorang yang kufur. Kemudian kita akan melanjutkan juga, ya, dari bagaimana Nabi memilih Uttab, yaitu Uttab dalam menjadi seorang pemimpin apa? Pemimpin haji. Uttab ini Attab ibnu Asid radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk di pembelajaran setelahnya. Perhatikan di bait syair yang ke-87. Thumma tabuka qad ghaza fit tasi'ah wa hadda masjidan dirari rafi'ah. Kemudian terjadilah pada tahun 9 Hijriah yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah ditulis kisah Perang Tabuk. Kisah Perang Tabuk. Kisah Perang Tabuk. Satu, terjadi pada tahun 9 Hijriah.
terjadi pada tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk terjadi pada 9 Hijriah. Ya. Kemudian perang Tabuk adalah perang bersama orang-orang Romawi. Ya, faedah kedua, Tabuk adalah perang bersama orang-orang Romawi Rum. Ini perang dahsyat ya. Perang Tabuk adalah perang bersama orang-orang Romawi. Dan Ghassan. Tiga, Perang Tabuk pasukan Romawi berjumlah 100.000 pasukan. Bayangkan 100.000 orang. Kira-kira bagaimana banyaknya kalau 100.000 orang? Pasukan Romawi berjumlah 100.000 orang. Sedangkan kaum muslimin berjumlah 30.000 orang. 30.000 lawan 100.000. Berjumlah 30.000 orang. Ya. Yang keempat, namun tidak terjadi peperangan. Namun tidak terjadi peperangan. Namun tidak terjadi peperangan. Karena pemimpin pasukan Romawi menganggap kurang bagus untuk masuk ke negeri Syam pada tahun tersebut. Kurang bagus untuk memasuki negeri Syam karena mereka ini harus melewati Syam. Sedangkan orang-orang Romawi melihat ya, kurang bagus untuk memasuki Syam pada tahun itu. Yang akhirnya dia pun kembali. Kurang bagus memasuki Syam pada tahun tersebut, yang akhirnya mereka pun kembali ke Romawi. Ya, mereka pun kembali ke Romawi.
Ya, jadi ini kisah-kisahnya Tabuk. Jadi perang Tabuk adalah perang yang tidak terjadi peperangan, walaupun sudah berkumpul banyak. Ya, mereka ini sudah berjanji, sudah sepakat bahwa mereka akan berperang di Syam. Ya, dan negeri Syam ini adalah negeri memang para pejuang hingga hari ini. Dan nanti pasukan Dajjal, pasukan Isa bin Maryam nanti akan ketemu juga di sana. Ya, setelah mereka dikejar, jadi pasukannya Dajjal setelah menguasai itu akhirnya dia ke Madinah. Ke Madinah akhirnya dia mendapati anak kecil dan dia dihalangi oleh para malaikat yang akhirnya dia tidak masuk ke Madinah. Setelah itu keluarlah orang-orang munafik dari Madinah dan berkumpullah pasukan kaum Yahudi dan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kemudian turunlah Isa alaihi salam dan Imam Mahdi kemudian diimami. Kemudian barulah dia setelah sholat keluar. Yang Nabi Isa alaihi salam rambutnya di situ ya dia agak keriting. Ya, kemudian juga tidak keriting sekali ya, agak lurus, baru ada keriting-keritingnya. Kemudian rambutnya bagaikan seperti yang tersemer dan basah, padahal itu tidak, artinya hitam mengkilat. Ya, kemudian dia melihat ketika Dajjal mengatakan serang, akhirnya dia menyerang. Yang ternyata ketika pasukan kaum muslimin sudah masuk Dajjal, langsung pasukan kaum muslimin buka pintu. Yang ternyata dia mendapati Nabi Isa, langsung dia lem badannya, kemudian langsung berbalik, yang akhirnya dikejar oleh Isa alaihi salam, kemudian ditombak dan meninggal Dajjal laknatullah alaih. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini jadi kita tidak kisahkan ya, tidak kisahkan secara detail karena waktu yang membatasi kita. Sekarang masuk wahadda masjidat dirari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan masjid Dirar, masjid yang mendatangkan mudarat. Jadi ada orang-orang munafik di Madinah itu membuat sebuah masjid dekat dari kota Madinah. Untuk apa? Supaya ada perkumpulan dari kalangan orang-orang munafik. Seperti kita sekarang. Ya, dia buat Masjid Zaitun. Ya, supaya sama-sama dia juga berkumpul sama-sama orang-orang para perusak Islam. Ya, supaya apa? Nampaknya agamis, ternyata apa? Dia memiliki pemahaman-pemahaman Yahudiyah. Pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang tidak dituntunkan dalam ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, dan itu boleh dihancurkan. Ya, dan pemerintah harus di situ tegas menghancurkan masjid-masjid yang seperti itu. Ya, maka dari itu Nabi pernah juga menghancurkan masjid. Ustaz, kenapa masjid dihancurkan? Cocok. Tapi masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Apalagi di hari ini banyak masjid dibangun hanya karena tidak sepemahaman masjid sebelah. Yang masjid sebelah kunut, masjid ini tidak kunut. Masjid sebelah kalau tahiyat goyang-goyang tangannya, masjid sebelah tidak goyang-goyang. Ya, masjid sebelah kalau mengaji kayak menyanyi ada tilawahnya, masjid sebelah tidak ada tilawahnya. Gara-gara masjid sebelah kalau bismillah bersuara, yang sebelah tidak bersuara, akhirnya bikin togi masjid. Ya, karena dia orang kaya banyak uangnya, bikin togi masjid sesuai yang dia mau. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan masjid itu tidak dibangun untuk mendatangkan perselisihan. Maka dari itu pernah kita pelajari tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru datang di masjid, baru datang di Nabawi, baru datang di Madinah, apa yang pertama kali Nabi bangun? Masjid. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat. Untuk apa? Untuk menjadi tempat bersatunya kaum muslimin. Untuk apa? Untuk supaya kaum muslimin bersatu, bisa saling melihat siapa di antara mereka yang susah sehingga dibantu, siapa yang sulit sehingga diangkat kesulitannya, siapa yang butuh pertolongan sehingga ditolong. Itulah guna dari masjid.
Makanya sholat berjamaah itu besar faedahnya. Kenapa kita melihat ke kiri, melihat ke kanan? Agar kita melihat siapa di kalangan saudara kita yang mesti kita memberikan manfaat kepadanya. Ya, bukan hal yang sebaliknya. Maka ini Nabi ketika pulang dari Tabuk, maka Nabi langsung singgah. Dikabarkan oleh Jibril alaihissalam tentang maksud mereka membuat masjid. Jadi mereka membuat masjid supaya ada tempat kumpulnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membuat sebuah jembatan atau sebuah jebakan yang kalau Nabi lewat mereka hantamkan kepada Nabi. Ya, sebagai bahan strategis saja untuk menghancurkan masjid Nabi, untuk membuat fitnah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memerintahkan untuk meruntuhkan masjid yang mereka bangun. Ya, yang akhirnya diruntuhkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini jelas Masjid Dirar adalah masjidnya orang-orang munafik. Mereka membangun masjid supaya ada tempat berkumpul untuk membuat rencana membunuh Nabi, untuk menyebarkan fitnah di kalangan para sahabat agar mereka yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahajja bin nasi Abu Bakrin wa tala bara'atan Aliyun wa Hakam. Kemudian berhajilah Abu Bakar ya bersama para manusia. Watab. Jadi di sini juga kalau yang tadi Attab atau Uttab bin al-Asid itu adalah haji yang pertama kali yang dipimpin. Yang kedua di sini Abu Bakar dipilih sebagai kalau kita sekarang ketua travel. Ya, misalnya ada travel, ada ketuai, ada pembimbing travel. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Biasanya pemimpin travel atau pemimpin haji, pemimpin umroh itu orang-orang pintar di kalangan mereka yang mengetahui sejarah, apalagi Abu Bakar ini. Abu Bakar ini dia adalah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar seandainya ada Nabi setelah Nabi, maka Abu Bakar yang lebih berhak. Yang Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dia adalah dua keutamaan dari sisi Nabi. Dia adalah sahabat Nabi dan dia juga sekaligus bapak mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anaknya Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah bapaknya siapa? Abu Bakar. Jadi ini keutamaan Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu an di antara keutamaannya ketika Nabi sakit menjelang kematiannya yang diperintahkan untuk mengimami kaum muslimin siapa? Abu Bakar. Di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Di sini juga kita mengambil pelajaran Faiz ya tentang kesesatan orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Abu Bakar telah mengambil paksa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah. Padahal Abu Bakar, Allah telah memuji Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Ketika Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah telah ridho atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, ini siapa yang dimaksud? Para sahabat. Allah telah ridho kepada para sahabat, anhum atas mereka. Siapa pada turunnya ayat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Khalid bin Walid ini, berapa banyak Khalid bin Walid menjadi sebab tersebarnya Islam. Tapi suatu hari Khalid bin Walid mencela sahabat Nabi. Hanya main. Memang Khalid bin Walid karakternya agak kasar. Karena memang dia Allahu Akbar, sangat disegani. Dia pernah mencela salah seorang sahabat.
Sampai Nabi marah, mengatakan wala tasubbu ashabi. Jangan kau mencela sahabatku. Ya. Jangan engkau mencela sahabatku. Siapa yang mencela sahabatku bukan bagian dari golonganku. Sampai-sampai bayangkan. Ya, jadi diperhatikan adik-adikku sekalian. Di antara akidah Ahlussunnah, kalau ada yang mencela sahabat, itu adalah ciri kesesatan dan keluarnya dari ahli sunnah. Di antara ciri kesesatan seseorang ketika dia mencela para sahabat. Jadi kalau ada pelajaran atau buku yang kalian baca, ustadz yang kalian dengar ceramah mencela para sahabat, jangan dengar ilmunya. Kalau buku, jangan baca bukunya. Itu di antara kesesatan yang dilontarkan oleh mereka. Ya, jadi di sini sekali lagi Abu Bakar dia adalah salah satu sahabat Nabi. Yang kedua apa? Bapak mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keutamaan Abu Bakar apa? Dia orang yang dipilih sebagai pengganti Nabi ketika imam. Ya, maka dari itu menjadi imam bukan sembarang. Harus dipilih dari orang-orang teralim, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling paham fikih terhadap sholat, yaitu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, dia juga dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemaninya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Coba bayangkan, berapa banyak sahabat tapi yang dipanggil untuk menemani Nabi hijrah siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini itu dia menginfakkan seluruh harta dan jiwanya untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga sudah ceritakan tentang keutamaan Abu Bakar di video biografi khusus Abu Bakar. Alhamdulillah di Safari Dakwah sudah kita ceritakan biografi dari Nabi, biografi Abu Bakar, biografi Umar, biografi Utsman, biografi Ali, biografi 4 imam mazhab. Alhamdulillah, maka dari itu kita kurang mendetailkan di pertemuan kali ini. Jadi diperhatikan, jadi Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi apa? Pemimpin haji. Wa tala bara'atan Aliyun wa Hatam. Kemudian Ali ya membacakan tentang bara'ah, berpisahnya, dilarangnya, berlepas dirinya siapa? Islam kepada mereka. Akhwat, ayo diperhatikan. Jadi tadi ya dipilihnya Abu Bakar menjadi pemimpin haji. Kemudian di sini yang kedua ya berlepas dirinya Islam kepada kaum musyrikin agar dia berhaji di Mekah. Jadi ditulis Baro'ah adalah novel. Baro'ah adalah pelepasan diri. Pelepasan diri. Allah dan Rasulnya. Pelepasan diri Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik. Jadi di sini ini di tahun 9 Hijriah dilarangnya orang-orang musyrik masuk di Mekah. Jadi sampai hari ini ya, kalian tidak mendapati suatu negeri yang tidak ada orang kafirnya kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dia dilarang masuk haram, makanya dikatakan al-haram. Jadi tidak ada lagi orang-orang kafir yang ada di Mekah, tidak ada. Dilarang tinggal di situ, haram untuk orang-orang kafir masuk ke dalam Mekah, kecuali darurat, ya, seperti diperselisihkan, walaupun ini diperselisihkan ketika terjadi pembangunan Mekah,
ya, yang menangkan tender lampunya, yang menangkan tender speakernya, saya lupa kalau tidak salah orang-orang Rusia. Ya, saya pernah baca, saya pernah ada suatu buku ya yang menceritakan tentang instalasi Mekah. Yang ternyata di Mekah itu kenapa suaranya tidak berpantul-pantul, biar jaraknya jauh masih terdengar merdu, itu disetel langsung oleh ahli. Yang saya juga pelajari struktur pembangunannya. Ya, pada saat itu saya punya buku, tidak tahu di mana buku saya, tentang pembangunan kota Mekah. Kalau tidak salah masih ada di rumah, yang rumah di Antam bagian depan. Itu tentang berbicara strukturnya kota Mekah. Jadi inti pelajaran yang kita bisa petik, bahwasanya di tahun 9 Hijriah berlepasnya Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik untuk masuk ke mana? Ke Mekah. Dan tidak dibolehkannya ditulis. Ya, kejadian-kejadian tahun 9 Hijriah ini. Tadi dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin haji. Yang kedua, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik untuk memasuki kota Mekah. Dan di mana Mi Dedek tulisannya? Apa? Dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin haji. Kemudian ya, setelah itu berlepas dirinya Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik memasuki kota Mekah, dan dilarangnya orang-orang bertawaf, dan dilarangnya orang-orang bertawaf dalam keadaan telanjang. Berlepas dirinya Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik untuk memasuki kota Mekah, dan dilarangnya orang-orang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Nanti kita akan bacakan. Ya, kalau ini ada di surah At-Taubah. Surah At-Taubah kata Allah, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri, Allah dan Rasulnya berlepas diri atas terhadap orang-orang yang telah engkau mengambil perjanjian dari kalangan kaum musyrikin. Ya, wa hatma al-khatam al-amr al-qati. Ya, artinya ini betul-betul perintah yang wajib dilakukan oleh Nabi. Jadi Allah yang melepaskan perjanjian ini. Di sini menunjukkan ada juga pembelajaran, ada fikih bahwasanya kalau ada kita melakukan janji dan janji itu di atas kemaksiatan kepada Allah, maka wajib untuk dibatalkan. Kalau ada perjanjian kita sama orang yang perjanjian di atas kemaksiatan kepada Allah, maka wajib kita batalkan. Di sini Nabi diperintahkan untuk tinggalkan. Jadi kalau Nabi lakukan berarti dia bermaksiat kepada Allah, wajib dia tinggalkan. Begitu juga kita misalnya, naudzubillah, kita sudah ada perjanjian dengan wanita pelacur. Kita ketemuan di pantai malam minggu sudah pakai janji jam 8 malam. Qadarullah kita dengar azan maghrib. Di depan kita ada orang ditabrak, mati. Langsung kita taubat. Astagfirullah. Sebentar saya mati toga, keluar kain dan ditabrak kak mati toga. Akhirnya tidak jadi kita niatkan untuk pergi berzina. Janjian dengan wanita yang telah kita berjanji. Apakah boleh kita berkhianat atas janji kita? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena janji itu di atas kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh ditepati.
tidak boleh ditepati. Sudah bagi janjian sebentar nah, sama-sama di situ nampak luka ke motor nanopan. Ya, sudah ada perjanjian. Wajib ditepati atau tidak? Tidak wajib ditepati. Bahkan wajib untuk dibatalkan. Ya, itu. Ayo sedikit lagi Bilal ikram sedikit lagi. Ya, kita selesaikan. Perhatikan. Allah yahujja musyrik ba'da wala yatufu 'arin dza bi amrin fa'ala. Ini yang kita sudah jelaskan ya. Bahwasanya Allah dan Rasulnya itu berlepas diri atas berhajinya orang-orang yang musyrik, ya, dan bertawafnya orang-orang dalam keadaan telanjang. Jadi dulu orang-orang Mekah itu pemahamannya mereka kalau mau melakukan tawaf dengan telanjang bulan. Jadi laki-laki biasa kalau tawaf di siang hari, tapi kalau wanita tawafnya dengan telanjang bulan di malam hari. Ya, bayangkan itu betapa, makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa? Karena bayangkan betapa bodohnya dia. Ya, betapa bodohnya dia melakukan ibadah dalam keadaan telanjang. Allahu Akbar. Ya, ini namanya agama di atas hawa nafsu. Dan ini hampir-hampir sama dengan orang-orang Nasrani. Coba lihat orang Nasrani. Dia pergi beribadah dengan cara apa? Pakai rok pendek, duduk di atas bangku, baru pendetannya di atas. Allah Akbar. Ya, bagaimana itu? Duduk dengan rok pendek, roknya sampai paha, baru duduk di bangku, maka tidak kelihatan. Ya, ini ciri-ciri agama diibaratkan hawa nafsu. Nauzubillah. Cara berpakaiannya saja itu tidak mencerminkan bahwa dia beribadah kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha lembut. Ya, jadi di sini sekali lagi, ayo diperhatikan sedikit lagi. Ayo asari. Jadi kebiasaan orang-orang musyrik, ya, berhaji itu sudah dilarang, dan kebiasaan orang-orang yang bertawaf dalam keadaan telanjang itu dilarang pada tahun berapa? 9 Hijriah. Nanti kita akan ujiankan ya kejadian-kejadian tahun 9 Hijriah apa saja. Kemudian diperhatikan, dan ini disahihkan dalam Imam Muslim. Ayo diperhatikan 90. Waja'al wufudu fiha tatsra. Hadza min nisahu ila syahra. Kemudian datanglah kelompok-kelompok, golongan-golongan fiha pada tahun tersebut tatsra. Tatsra itu waf dan ba'da wafdin. Banyak kemudian banyak lagi. Ya, silih berganti. Jadi di sini selaras dengan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Afwaja itu kathir. Afwaja yang berombongan. Faujan ba'da faujin. Ya, di sini artinya bahkan diriwayatkan ya bahwasanya ada 100 kelompok yang siap bersyahadat kepada Nabi. Jadi misalnya ini kelompok ini 100 orang, semuanya mau bersyahadat di hadapan Nabi. Kemudian 100 orang lagi, 100 orang lagi, 100 orang lagi. Betul-betul seluruh kota Arab pada saat itu menjadi Islam. Bayangkan setelah zamannya Nabi, masuk di zamannya Umar, sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Bayangkan sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi seluruh orang Arab pada saat itu sudah masuk Islam di masanya Nabi. Betul-betul telah sempurna. Nanti di masanya Abu Bakar baru banyak lagi yang murtad. Ya, banyak yang murtad. Ketika meninggal Nabi langsung banyak yang murtad. Ya, baru meninggalnya Nabi sudah murtad. Banyak di kalangan mereka yang murtad. Kemudian muncullah orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau bayar zakat, yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Nanti ada kisahnya yang lain. Jadi
inti pelajarannya di tahun 9 Hijriah itu terjadi banyak orang yang ingin masuk ke dalam Islam. Rombongan demi rombongan. Ya, yang akan masuk ke dalam Islam. Kemudian hada wa min nisahu ila syahra. Ya, bahwasanya ini inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yawman. Bahwasanya ini terjadi di tanggal ya 29. Ila min nisa'i hal alaihi salatu wassalam alla yadkhul alaina syahra. Di sini juga terjadi ila, ya, hada wa min nisahu ala syahra. Apa bukan ila, ala. Ala di sini jamak dari ila. Ila itu Nabi ya berjanji meninggal afwan. Nabi bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Itu namanya ila. Dan ini terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ya, tidak bersumpah tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Tapi di hari 30 Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaulinya. Yang dimana Nabi sumpahnya di hari ke-29. Ya, 29 hari. Dan ila ini dibolehkan. Kalau misalnya patotoi istri ya, pakana-kanai, dilarang keluar tapi keluar, dilarang pakai parfum keluar tapi pakai parfum, dilarang pulang di rumahnya tapi pulang, boleh diila. Ila itu kita tidak mau menggaulinya, ya, karena marah. Sama dengan Nabi. Nah, ditulis ini kisah sangat penting juga, ditulis kisah ilahnya Nabi. Tulis kisah ilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, ilah adalah ilah, koma ya di atasnya. Ilah adalah tekad seorang suami. Al-fat ilah adalah tekad seorang suami atau sumpah untuk tidak menggauli istrinya, untuk tidak menggauli istrinya disebabkan alasan syar'i. Nah, apa ini? Kenapa Nabi lakukan ini? Kenapa Nabi marah sampai tidak mau menggauli istrinya? Ternyata disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, disebabkan harta. Bayangkan ini fitnahnya wanita. Fitnah atas wanita, sekali lagi harta. Jangankan wanita-wanita salehah, sampai istri-istri Nabi. Namun pada saat ini, setelah itu istri-istri Nabi orang yang paling suhud. Istrinya Nabi di sini, dia meminta agar dinaikkan uang belanjanya. Misalnya uang belanjanya satu hari 50, minta ke 100. Ya, sedangkan Nabi orang yang paling dermawan. Kalau dia punya dia kasih, tidak perlu meminta. Nabi orang paling mengerti bagaimana membahagiakan istri. Ya, tapi mereka para istri ini tetap meminta kepada Nabi. Yang akhirnya kata Nabi, ya, kalau memang kalian menginginkan saja harta, saya akan berikan harta yang kalian mau. Tapi saya ceraikan kalian semuanya. Saya akan kasih. Saya cuma panggil sahabatku, kasih Bapak. Tapi saya akan ceraikan kalian. Ya, akhirnya karena dia memaksa meminta untuk dinaikkan uang belanjanya, akhirnya Nabi mengilah mereka, tidak menggauli mereka, marah atas mereka. Yang akhirnya Nabi mengilah mereka satu bulan. Ya, 29 hari Nabi mengilah mereka. Ya, yang ketika itu turunlah ayat
barulah mereka para sahabiat, para ummul mukminin, ibu-ibu kaum muslimin ya merasa bersedih, menyesal, kemudian kembali kepada Nabi untuk berjanji nih, tidak mau minta tambah uang belanja, jangan mau keceraikan. Ya, baru tidak apa-apa nih. Saya ridho terhadap apa yang kau berikan kepada saya. Ya, barulah di sini. Karena Allah langsung yang turunkan ayat bahwa memang kalau mereka mau hanya harta saja, maka berikan apa yang mereka mau dan kemudian diceraikan. Tapi yang akhirnya ketika turun ayat itu teguran atas mereka, mereka pun ya tidak pernah lagi minta. Jangankan minta tambahan, minta pokok saja, makanan pokok mereka lagi tidak pernah minta. Maka pernah didapati kata Aisyah ini tidak pernah minta. Pernah di rumah kami kata Aisyah itu tidak ada sesuatu yang berasap selama 1 bulan. Artinya tidak pernah masak selama 1 bulan. Bayangkan. Yang ada bainal aswadain, yang ada di antara dua yang hitam saja. Apa? Kata para ulama yang ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah hanya kurma dan air. Saking miskinnya Nabi. Yang ada cuma kurma dan air. Itu yang dimakan Nabi selama sebulan. Bayangkan ya betapa ya suhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Jadi inti pelajaran sekali lagi bahwa di tahun 9 Hijriah Nabi menggila istrinya. Apa itu ila? Ya, bersumpah tidak menggauli istrinya. Bersumpah atau tekad yang kuat atas suami tidak menggauli istrinya. Ya, artinya kalau kita sekarang apa? Dimombeki, ngambeki, ya, bisa ranjang. Ini dibolehkan untuk menjadi pembelajaran atas istri, untuk menjadi pembelajaran. Kenapa Nabi membombe istrinya ini? Disebabkan apa? Harta. Sebabkan harta, minta tambah uang belanja. Jadi akhwat, kalau anak pesantren di suami tak jangan minta, tidak minta kisahnya nak kasih ke. Ya, Nabi bilang akhwat, apalagi minta kisah. Ya, tidak usah akhwat. Kalau laki-laki yang soleh insyaallah taala dia akan tahu di mana kewajibannya. Pokoknya kalau laki-laki soleh, ya, kalau makan nih, dia bilang apa ku makan, lu makan. Ya, apa yang lu makan tidak ku makan. Ya, itu kalau laki-laki soleh insyaallah. Ya. Yang terakhir, ayo perhatikan. Ayo diperhatikan yang terakhir. Jadi Nabi menggila istrinya berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Ini ila tidak boleh lebih dari 4 bulan 10 hari. Tidak boleh lebih dari 4 bulan 10 hari. Kalau ada orang yang bersumpah saya akan mengilat kamu selama 1 tahun, maka wajib dia membayar kafarat kalau mau kembali atas istrinya. Ya, kalau tidak berarti terjadi apa? Talak bain. Terjadi talak bain sughra. Jadi dia kalau bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan lewat dari 4 bulan 10 hari dan dia mau jalani, maka jatuh talak bain sughra. Jadi dia kalau mau dia gauli harus menikah baru. Menikah lagi dengan istrinya itu kalau masih mau sama istrinya. Tapi kalau tidak, maka hendaknya yang membayar sumpahnya dengan apa? Memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kemudian diperhatikan. Tsumma an-Najashiyyu na'a wa shalla alaihi min taibatina lal fadla. Kemudian Najasyi ya meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatinya. Inilah yang dikenal dengan salat apa? Salat Ghaib. Karena Najasyi ini berada di Ethiopia, sedangkan Nabi berada di Madinah. Ethiopia dengan Madinah sangat jauh jaraknya. Ya. Nabi mendengar kabar bahwa meninggalnya Raja Najasyi. Yang Raja Najasyi ini sudah masuk Islam. Namun kaumnya tidak mengetahuinya karena kebanyakan kaumnya adalah orang-orang Nasrani.
maka Nabi melakukan salat gaib atasnya karena tidak ada yang salati di sana. Nah, disinilah terjadi perselisihan pendapat, apakah salat gaib ini disyariatkan kalau tidak ada yang mensolati baru kita solati, ataukah bisa juga biar sudah disolati, misalnya mamaku meninggal. Ya, saya ada di Jakarta, mamaku meninggal di Makassar, saya tidak ada uang untuk pulang, atau saya ada urusan yang kepepet yang saya tidak bisa pulang, atau ada sesuatu yang terhalang. Ya, apakah boleh mama saya disolati oleh kaum muslimin di Makassar? Apakah saya boleh mensolatinya? Sebagian ulama menganggap tidak. Kenapa? Karena solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sudah yang mensolatinya, maka gugur kewajiban di kaum muslimin yang lainnya. Nah, itu yang berpendapat. Tapi pendapat yang lebih kuatnya dibolehkan. Ya, tergantung dari hajat. Dalilnya, pernah juga Nabi mensolati seseorang yang dia belum solati di kuburan, padahal sudah disolati oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi boleh ya. Adapun juga mengatakan ini kan bukan salat gaib. Wallahu ta'ala alam. Namun yang lebih kuatnya dan diamalkan oleh kaum muslimin, itu juga boleh dilakukan salat gaib walaupun sudah disolati oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi kejadian-kejadian di tahun 9 Hijriah kita ulang. Ayo diperhatikan. Bilal, 1, terjadinya perang Tabuk. Kemudian Nabi perang Tabuk ini terjadi atau tidak? Pasukan kaum kafir berapa? Pasukan kaum muslimin? Terjadi peperangan tidak? Di mana perjanjian peperangan terjadi? Di Syam. Kemudian setelah Nabi pulang dari Tabuk, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Nabi? Apa itu masjid Dirar? Ya, masjid orang-orang yang orang-orang munafik, ya, yang dia jadikan sebagai base camp untuk membunuh Nabi, ya, untuk menyebarkan fitnah. Kemudian juga setelah itu dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin haji. Kemudian dibacanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang berlepas dirinya Allah dan Rasulnya atas orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kemudian setelah itu di tahun 9 Hijriah juga banyaknya orang-orang yang ingin masuk Islam. Sampai dijelaskan oleh Ibnu Katsir ada berapa? Ribuan. Ada 100 apa? Ada 100 kelompok yang akan masuk ke dalam Islam. Kemudian di tahun 9 Hijriah juga Nabi mengilah istrinya. Apa itu ilah? Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Nabi mengilah istrinya berapa? Sebulan. Disebabkan apa? Disebabkan istrinya meminta tambahan uang belanja. Ya, kemudian yang terakhir, ya, dengan meninggalnya Raja Najasyi kemudian disolatkan oleh Nabi. Salat apa namanya ini? Salat gaib. Di sini di antara keutamaan Raja Najasyi. Kemudian kata penyair di syair 92, wa mata Ibrahimu fil amil akhir wal bajali aslama wasmuhu Jarir. Dan meninggalnya Ibrahim. Siapa di sini Ibrahim? Anak Nabi. Anak dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Tahun berapa lahirnya ini kemarin? Tahun 8. Meninggal di tahun 9. Jadi berapa tahun? 1 tahun. Tapi ada yang mengatakan kemarin 8, ada yang mengatakan 7, sehingga dia meninggal umur 2 tahun. Ada yang juga menghitung tahun 9, kan lahir di tahun 8 awal bulan. 8 mau masuk di 2 tahun. Di tahun 8, di tahun 9. Walaupun tidak cukup 2 tahun. Dan ini yang lebih benarnya. Jadi anaknya Nabi hampir 2 tahun kemudian meninggal. Jadi yang lebih benarnya Ibrahim meninggal sudah mau memasuki umur 2 tahun. Ayo sedikit lagi. Selesaikan di tahun 9 Hijriah. Kemudian wal bajali. Bajali ini apa? Selesai di tahun 9 Hijriah. Sampai di mana? Sampai Raja Najasyi. Kalau Ibrahim di tahun berapa di situ? Oh, di tahun 10. Oh iya, berarti masuk di tahun 10. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.